Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita horor kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat membawa manfaat, inspirasi, dan hikmah bagi kita semua. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share ke teman kalian. Langsung saja kita mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil, hidup seorang pemuda bernama Arman yang terkenal suka berpetualang dan punya keberanian luar biasa. Suatu malam, ketika sedang berjalan pulang melewati sebuah kebun bambu yang sunyi, Arman tiba-tiba mendengar suara isakan yang sayup-sayup datang dari kejauhan. Awalnya, ia mengira itu suara angin, tetapi semakin lama semakin jelas, seperti tangisan seorang perempuan. Merasa penasaran, Arman memutuskan mencari asal suara tersebut. Langkahnya semakin dalam memasuki kebun bambu yang lebat dan gelap, udara di sekitarnya mendadak dingin, dan suara-suara malam mulai lenyap, seolah semua makhluk hidup di sana bersembunyi karena takut. Di tengah kebun, Arman melihat sosok perempuan berbaju putih, berambut panjang, dan tampak pucat. Wanita itu berdiri membelakanginya dengan tubuh yang sedikit bergetar, masih terisak dalam tangisannya yang menyayat hati. Arman mendekati sosok tersebut dengan hati-hati. "Kamu, kenapa menangis di sini?" tanyanya. Suaranya nyaris berbisik. Perlahan, wanita itu berbalik, memperlihatkan wajahnya yang begitu putih, dengan mata merah menyala menatap Arman. Sesaat Arman merasa jantungnya berhenti berdegup. Itu adalah kuntilanak. Sosok yang sering diceritakan penduduk desa sebagai arwah gentayangan yang penuh dendam. Namun, yang mengejutkan, kuntilanak itu justru berkata dengan suara lirih, "Tolong aku terjebak di sini." Arman merasa bingung. Selama ini yang ia dengar adalah kisah-kisah tentang kuntilanak yang menakutkan dan suka mengganggu manusia, bukan memohon bantuan. "Apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu?" "Namaku Sari," jawab kuntilanak itu, suaranya semakin sendu. "Aku dibunuh oleh seseorang yang kupercayai, jiwaku tidak bisa tenang, terperangkap di antara alam manusia dan alam baka, aku tidak bisa pergi, dan dendam ini mengikatku di sini." Arman mendengarkan cerita Sari dengan rasa iba. "Lalu, apa yang bisa membebaskanmu dari sini?" Sari menatapnya dalam-dalam, dan tampak ada kilatan ketakutan dalam matanya. "Temukan tulang-tulangku yang dikubur di bawah pohon beringin besar di ujung kebun ini. Jika kau menemukan dan menguburnya di tempat yang layak, aku akan terbebas." Malam itu, Arman setuju untuk membantu Sari dengan berbekal lampu minyak. Dia melangkah menuju pohon beringin tua yang tumbuh besar dan menyeramkan. Pohon itu tampak angker, dan ketika Arman mendekat, ia bisa merasakan hawa yang berat menyelubunginya. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang mencoba menghentikannya. Dengan susah payah, Arman mulai menggali tanah di bawah pohon beringin. Tak lama, sekopnya menyentuh sesuatu yang keras. Ia menyingkap tanah di sekitarnya dan menemukan tulang belulang yang berserakan. Dengan hati-hati, Arman mengumpulkan tulang-tulang itu dan membawanya pulang untuk dikuburkan di tempat pemakaman desa. Setelah semua persiapan selesai, Arman menguburkan tulang-tulang Sari di pemakaman dengan doa dan penghormatan. Namun, sesaat setelah ia menutupi liang lahat, Arman mendengar suara yang samar-samar berterima kasih. Ketika ia berbalik, dilihatnya sosok Sari berdiri di belakangnya, tersenyum dengan wajah yang penuh ketenangan. "Terima kasih, Arman, kau telah membebaskanku," ucap Sari. Suaranya lembut. Sari mulai memudar. Tubuhnya berubah menjadi cahaya putih yang perlahan-lahan menghilang di antara kabut malam. Namun, sebelum lenyap sepenuhnya, ada bisikan terakhir yang terdengar di telinga Arman. "Hati-hati. Jangan pernah percayakan hidupmu pada orang yang kau anggap teman." Setelah malam itu, Arman tidak pernah lagi mendengar suara isakan di kebun bambu. Namun, ia tak bisa menghilangkan kata-kata terakhir Sari dari pikirannya. Ia sadar, pesan itu mungkin adalah peringatan tentang pengkhianatan yang kelak akan datang dalam hidupnya. Desa kembali sunyi, dan kebun bambu itu tak lagi terasa menyeramkan. Tetapi bagi Arman, setiap kali ia melewati tempat itu, kenangan tentang kuntilanak yang memohon bantuan terus menghantui, seolah mengingatkannya akan kerapuhan dan kekelaman di dunia ini yang terkadang datang dari orang terdekat. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton. Kami sangat menghargai setiap detik
yang Anda habiskan bersama kami. Jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan berbagi jika Anda merasa konten ini bermanfaat. Dukungan Anda adalah motivasi kami untuk terus memberikan yang terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya.